Di balik aroma espresso yang hangat dan rak buku bekas di kafe Aksara Senja, aku menyimpan sebuah rahasia senilai ribuan triliun rupiah. Malam ini, aku akan mengenakan gaun paling sederhana, lalu berjalan ke sarang singa keluarga suamiku, sebuah dunia yang dikendalikan oleh ratu berhati iblis. Aku, Kinar Adelia, pemilik kedai kopi kecil bernama Aksara Senja, tempat para mahasiswa dan penulis mencari inspirasi. Danu, suamiku, sama sekali tidak pernah menyadari bahwa kafe sederhana ini adalah satu-satunya tempat aku bisa menjadi diriku sendiri. Tepat pukul 7 malam, bel pintu kafe berdentang lembut. Itu dia. Danu melangkah masuk, dasi batiknya sudah agak longgar dan tas kerjanya tampak berat. Wajahnya yang biasanya ceria kini diselimuti lapisan tebal kekalutan yang selalu dibawa pulang dari kantor. Ia bekerja keras, sangat keras, di sebuah perusahaan fintech yang sedang naik daun. Aku mencintainya, karena ia pria yang tulus, mencintaiku hanya sebagai Kinar si pencinta buku. Selamat datang, Tuan Manajer, sapaku, menyeka tumpahan air di meja. Danu tersenyum paksa, melempar tasnya ke kursi, dan langsung berjalan ke arahku. Memelukku erat-erat, aku bisa mencium aroma eau de toilette. Mahalnya bercampur dengan aroma keringat dan stres. Hari yang berat. Kin, bisiknya di rambutku. Presentasi ke Dewan Direksi hampir gagal total karena Rivaldo dari tim keuangan sengaja menyembunyikan data. Aku harus berimprovisasi gila-gilaan. Aku tahu betul jenis permainan kotor itu. Di duniaku yang lain, dunia Arkadia, digital permainan itu jauh lebih kejam dan melibatkan angka triliunan. Bukan sekadar proyek kecil fintech suamiku. Tapi kau berhasil kan? Ujarku lembut. Melepaskan pelukan dan menyodorkannya secangkir teh chamomile. Kau selalu bisa. Danu menyesap tehnya dengan lega. Tentu. Tapi lelah, Chin. Rasanya hidupku hanya tentang menaklukkan ego orang-orang sombong. Kata sombong itu menusukku. Dia tidak tahu bahwa sebentar lagi ia akan menghadapi seluruh keluarga besarnya, yang tingkat kesombongannya berkali-kali lipat dari riken-riken kerjanya. Saat kami makan malam hanya nasi goreng udang, buatan tanganku, ponsel Danu, bergetar hebat di meja. Nama Mama terpampang di sana, diiringi nada dering mendesak yang selalu membuat Danu tegang. Danu mengangkatnya, wajahnya langsung berubah. Dari lelah menjadi tegang. Ya, Ma, malam minggu ini di rumah Tante Dewi? Danu melirikku, matanya dipenuhi permintaan maaf, tanpa kata. Tentu, Ma, kami usahakan datang. Setelah panggilan berakhir, ia menghela napas panjang. Itu Mama. Kita diwajibkan datang ke acara makan malam keluarga besar di rumah Tante Dewi. Ibu Dewi, aku langsung merasakan lapisan es dingin menyelimuti diriku. Direktur Eksekutif Arkadia Digital, orang yang mengira ia menjalankan perusahaanku hanya di bawah pengawasanku. Tante Dewi itu, dia adalah patokan kesuksesan di keluarga kami. Jelas Danu, suaranya tercekat. Iya Secho, perusahaan startup kami yang paling sukses di awal 2000-an sebelum diakuisisi. Dan sekarang, memegang posisi kunci di Arkadia Digital. Ia percaya, kesuksesan hanya diukur dari alma mater top negeri, jabatan, direktur, dan koneksi politik. Ia sedikit intens soal menantu dari luar lingkaran mereka. Danu meraih tanganku. Matanya memohon. Aku hanya tidak ingin kau merasa tidak nyaman. Aku tidak mau mereka menyakitimu dengan komentar-komentar mereka tentang Aksara Senja atau alma matermu. Aku tersenyum. Senyum Kinar si pemilik kafe yang polos. Aku menikahimu Danu, bukan keluargamu. Selama kau ada di sampingku, aku baik-baik saja. Namun, di balik senyum itu, aku tahu ini bukan lagi tentang makan malam keluarga. Ini adalah panggilan untuk hadir di pengadilan yang akan dipimpin oleh wanita yang secara teknis adalah bawahanku. Dan setelah bertahan-tahan bersembunyi, saatnya perisai itu terbuka. Aku akan siapkan pakaian terbaikku, kataku pada Danu, dengan kilatan di mata yang tidak ia sadari. Aku akan pastikan ibumu dan Tante Dewi terkesan. Aku akan memastikan mereka semua terkesan. Atau lebih tepatnya, terbungkam,
Pintu lemari kubuka, bukan untuk memilih gaun pesta, melainkan untuk menentukan senjata. Danu telah berganti pakaian 3 kali. Panik dengan kombinasi batik dan celana yang tepat. Aku memilih gaun medi berwarna navy yang sederhana, elegan tanpa mencolok, yang kubeli dari butik lokal di sudut kota. Aku tidak perlu berlian. Arkadia Digital adalah permata terbesarku. Kin, kau yakin ini cukup? Tanya Danu cemas, menunjuk gaun itu. Maksudku, Tante Dewi, seleranya sangat klasik elegan. Ia mungkin mengharapkan sesuatu yang lebih grand. Aku menyentuh pipinya. Kinar si pemilik kafe tidak punya gaun grand. Danu. Lagi pula, jika mereka hanya melihat pakaianku, itu berarti aku belum memberikan mereka hal yang lebih menarik untuk dilihat. Danu tersenyum lega, tapi kegugupannya tak hilang. Sepanjang perjalanan menuju kawasan elit Menteng, ia bercerita tentang sejarah keluarganya, seolah sedang membaca manual pertahanan diri. Keluarga Subagio, keluarga ayahku, itu seperti burung merak. Kin selalu memamerkan bulu tercantik mereka. Jelasnya, Ibu Dewi adalah ratu di antara mereka. Baginya, karier yang lurus dan gelar dari universitas negeri ternama adalah satu-satunya mata uang yang berlaku. Aku lolos karena aku cepat naik jabatan di fintech. Ia mencengkeram kemudi. Membawamu ke sana, rasanya seperti membawa bagian hatiku yang paling rapuh untuk dihakimi juri yang kejam. Aku khawatir mereka akan meremehkan usahamu, meremehkan passionmu. Aku merasakan getaran di tangannya. Aku tahu, yang paling menyakitkan bagi Danu bukanlah penghinaan terhadapku, melainkan ketidakberdayaannya di hadapan ekspektasi keluarga. Pendapat mereka tidak mendefinisikanmu, Danu, dan juga tidak mendefinisikanku, ujarku, meletakkan tangan di atasnya. Malam ini, kita adalah satu tim. Kita akan tersenyum, makan, dan pulang ke dunia kita yang nyaman. Jangan biarkan mereka mengambil energimu. Mobil kami perlahan memasuki gerbang besi tempah hitam yang menjulang tinggi. Gerbang Puri Ibu Dewi. Mansion itu berdiri megah, diterangi lampu sorot yang dramatis. Mobil-mobil mewah Eropa berjejer rapi, membuat mobil Danu yang keluaran Jepang tampak seperti orang asing yang tersesat. Saat kami memasuki lobi yang dilapisi marmer impor, udara dingin AC langsung menerpa, membawa aroma kaku kemewahan. Keluarga sudah berkumpul. Sepupu-sepupu Danu yang bekerja di berbagai bank multinasional dan perusahaan minyak langsung menghentikan obrolan mereka dan memandang ke arahku. Tatapan itu, aku sangat mengenalnya. Cepat, memindai, dan penuh perhitungan. Menilai harga gaun, tas, sepatu, dan bibit bebek bobot dalam hitungan detik. Seorang sepupu, Rima, dengan jabat tangan dingin dan senyum palsu, menyambut kami. Danu akhirnya datang juga. Jadi ini istrimu? Halo, aku Rima. Kerja di mana, Risa? Aku menjaga senyumku, tetap tulus dan ramah. Saya Kinar. Rima, saya punya kafe buku kecil di Jakarta Selatan. Aksara Senja. Rima tertawa kecil, tawa yang menusuk. Oh, lucu sekali. Hobi yang jadi bisnis ya? Pasti santai sekali hidupmu ya. Tidak perlu pusing-pasing memikirkan rapat direksi atau nilai tukar dolar yang bisa merugikan perusahaan miliaran. Danu hendak membela, wajahnya memerah. Tetapi aku meremas lengannya pelan. Aku tidak ingin ia menghabiskan tenaganya sekarang. Betul sekali, jawabku dengan nada damai. Itu risiko pekerjaan yang sangat saya kagumi dari Anda semua. Saya rasa saya tidak akan sanggup berada di dunia penuh tekanan seperti itu. Pengakuan kekalahan itu membuat Rima dan yang lain saling bertukar pandang dengan senyum puas. Danu menatapku. Matanya dipenuhi kebingungan. Kenapa aku menyerah begitu saja? Tak lama kemudian, Ibu Dewi turun dari tangga spiral, mengenakan gaun malam yang mewah. Auranya langsung mendominasi ruangan. Ia adalah sosok yang tebal, dengan sanggul tinggi dan tatapan tajam yang selalu mencari kelemahan. Juna, keponakanku, sapanya. Memberikan Danu ciuman pipi dingin, lalu matanya beralih padaku. Tatapannya menembus, menilai, mencari celah.
Keheningan yang tercipta terasa sangat panjang. Jadi, ujar Ibu Dewi akhirnya, suaranya berat dan berkelas. Ini dia wanita yang membuat Danu meninggalkan semua kandidat matchmaking dari keluarga. Kinar, pemilik kafe buku? Ya, menarik sekali. Mari kita lihat. Apa yang membuatmu begitu istimewa, nak? Aku membalas tatapannya. Senyumku sedikit mengencang. Saya Kinar, tante. Senang akhirnya bisa bertemu langsung dengan Anda. Permainan dimulai. Dan aku sudah siap untuk meladeni langkah pertama mereka. Keheningan yang diciptakan oleh kehadiran Ibu Dewi terasa lebih memekakkan daripada kebisingan. Aku menjabat tangannya yang dingin dan singkat. Di belakangku, Danu menegang, seolah setiap jari-jariku akan menentukan nasibnya di perusahaan. Aku menyadari, seluruh sandiwara ini adalah tentang dia. Kami dipersilakan menuju ruang makan. Meja panjang dari kayu jati yang mengkilap dipenuhi perak, porselen bermerek, dan rangkaian bunga Casablanca impor. Semuanya berteriak tentang kekayaan yang kaku. Kau duduk di sampingku, Kinar, perintah Ibu Dewi, menunjuk kursi di sebelah kirinya. Itu adalah taktik yang disengaja. Menempatkanku di bawah pengawasan langsung, memastikan aku tidak memiliki sekutu. Selama hidangan pembuka Kensam, dengan travel oil percakapan, berkisar pada ekonomi makro, fluktuasi saham, dan private placement yang sedang ramai. Aku hanya sesekali mengangguk, menyimak percakapan mereka dengan setengah telinga. Dalam diam, aku menganalisis mereka. Mereka semua berlomba-lomba untuk mengesankan Ibu Dewi. Kemudian, seperti yang sudah kuduga, mata tajam Ibu Dewi beralih padaku. Jadi, Kinar, katanya, meletakkan sendok peraknya. Danu bilang, kau lulusan desain komunikasi visual. Dari universitas mana? Kalau boleh tahu. Nada suaranya ramah. Tetapi ini adalah pertanyaan jebakan pertama. Saya lulusan Universitas Swasta Pelita Jaya. Tante, jawabku dengan tenang. Menyebut nama alma materku tanpa keraguan. Keheningan sesaat melanda. Universitas Pelita Jaya adalah kampus swasta yang bagus. Tapi di telinga mereka, nama itu tak memiliki gaung magis seperti Y atau ITB. Pelita Jaya, Seruhimas Pupu Danu, yang tadi nadanya dibuat terkesan, tapi gagal total. Kampusnya bagus sih, tapi kau tahu, Tante Dewi benar, di dunia kita, jaringan alma mater adalah segalanya. Koneksi itu tak ternilai sayang. Ibu Dewi tersenyum tipis, senyum yang menjengkelkan. Tentu saja, kami semua di meja ini lulusan kampus terbaik negeri. Track record itu membuka pintu. Kinar, sayang sekali. Hal seperti itu tidak terlalu terbangun di lingkungan universitas swasta. Tusukan itu terperhitungkan. Danu di sebelahku menegang. Rahangnya mengeras. Ia bersiap membela, tapi aku meletakkan tangan di pahanya, memberinya isyarat untuk diam. Tante ada benarnya, kataku, mengangguk setuju. Jaringan memang sangat penting. Itulah mengapa saya percaya kita tidak seharusnya hanya bergantung pada alma mater, tetapi proaktif membangun jaringan kita sendiri berdasarkan kompetensi dan rekam jejak. Jawabanku cerdas dan diplomatis. Ibu Dewi terlihat sedikit terkejut. Aku tidak menunjukkan tanda-tanda tersinggung. Namun, Rima melancarkan serangan berikutnya, mengalihkan fokus ke kafe. Aku masih penasaran dengan aksara senja. Kinar, pasti menyenangkan sekali ya, memilih biji kopi dan desain sampul. Betapa santainya hidupmu dibandingkan suamiku yang harus pusing memikirkan pergerakan nilai tukar dolar yang bisa membuat perusahaan rugi miliaran di Arkadia Digital. Juna hendak membela, menyebut penghargaan kafe dan omset bulanan. Tapi, aku tahu argumen itu akan terdengar konyol di hadapan narasi besar mereka. Aku memutuskan untuk melakukan hal yang tak terduga. Aku mengamini narasi mereka. Betul sekali, kataku, tersenyum cerah. Saya sangat beruntung, punya pekerjaan yang tidak membuat stres. Saya sangat mengagumi Anda semua yang bisa bertahan di dunia korporat yang penuh tekanan. Saya rasa saya tidak akan sanggup. Pengakuan kekalahan itu membuat mereka semua puas. Mereka mengira aku telah menempatkan diri di posisi istri rumahan yang punya hobi manis,
merasa menang. Ibu Dewi mengambil alih panggung. Ia memulai monolognya tentang kehebatannya dan Arkadia Digital saat hidangan utama Wagyu steak disajikan. Bulan depan, saya terbang ke Silicon Valley. Mulainya sambil memotong steak dengan gerakan elegan. Pak Hardico, kami menugaskan saya secara pribadi untuk memimpin negosiasi kerjasama strategis dengan raksasa chipset. Ini proyek triliunan rupiah yang menentukan arah perusahaan. Ia berhenti sejenak. Kemarin, saya harus membatalkan peluncuran produk baru karena menurut intuisi saya, pasarnya belum siap. Tim riset protes keras. Tapi saya tahu yang terbaik. Di level ini, intuisi yang terasa selama puluhan tahun adalah segalanya. Aku hampir tersedak anggur merahku. Peluncuran itu dibatalkan bukan karena intuisinya, melainkan karena memo internal dari tim teknologi inti yang melapor langsung kepadaku melalui Pak Hardi bahwa ada celah keamanan fatal pada prototipe. Ibu Dewi hanya mengikuti perintah dan proyek Gerbang Nusantara kami. Lanjutnya, matanya berbinar. Itu murni gagasan saya dari awal. Anggarannya luar biasa besar. Tapi imbal baliknya akan 10 kali lipat. Saya sendiri yang melobi Dewan Direksi untuk menyetujui pendanaannya. Kebohongan lagi. Proyek itu hampir gagal disetujui karena proposal anggaran yang diajukan departemennya membengkak secara tidak wajar. Akulah yang secara anonim memerintahkan revisi total dan pemotongan biaya 40% sebelum Dewan memberikan lampu hijau. Aku terus makan dalam diam. Mendengar Ibu Dewi membual tentang perusahaanku sendiri adalah pengalaman yang surreal. Itu seperti mendengarkan seorang penyewa yang dengan bangga menjelaskan desain interior rumah kepada sang pemilik yang sedang menyamar. Ibu Dewi mengakhiri monolognya, menatap lurus padaku. Kau lihat, Kinar, di dunia kami, koneksi dan alma mater adalah segalanya. Hadiah terbaik yang bisa kau berikan untuk Danu adalah dengan menjadi pendukung yang baik di belakang layar, mengurus rumah, dan menciptakan kehangatan untuknya pulang. Serahkan pertarungan di dunia nyata pada kami. Itu adalah puncaknya. Penghinaan total yang membungkus peran istri Danu sebagai penjaga rumah. Sementara, orang-orang penting sepertinya yang akan mengurus dunia. Danu pucat, nyaris hancur, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Aku perlahan meletakkan garpu dan sendokku di atas piring. Bunyi denting kecil itu terdengar sangat keras. Di tengah keheningan, senyum di wajahku lenyap. Aku menatap lurus ke arah Ibu Dewi. Untuk pertama kalinya, aku melihat sebersit keraguan di matanya. Permainan peran telah berakhir. Danu dan aku tidak banyak bicara selama perjalanan pulang. Udara di mobil terasa berat, dipenuhi sisa-sisa amarah dan rasa malu yang tak terungkap. Aku tahu Danu merasa hancur, bukan karena kata-kata Ibu Dewi, melainkan karena ia tidak bisa melakukan apapun untuk melindungiku. Saat kami tiba di apartemen, Danu langsung menuju kamar mandi. Keheningan yang menyelimuti apartemen kami yang kecil dan hangat terasa aneh setelah kemegahan dingin di puri Ibu Dewi. Aku mengambil laptop yang tergeletak di meja makan. Ini bukan laptop biasa, melainkan prototipe berbahan titanium yang dibuat khusus oleh tim R&D Arkadia Digital untukku. Aku membukanya. Itu adalah waktu yang tepat untuk menindaklanjuti beberapa laporan yang masuk hari ini. Tepat saat aku membuka secure channel terenkripsi, sebuah notifikasi penting muncul. Itu dari Pak Hardi, CEO Arkadia Digital, yang kuberi nama samaran Hari Wicaksono di kontakku. Aku menekan tombol panggilan video. Suara Pak Hardi langsung terdengar, berat dan penuh kewaspadaan. Aku harus mengecilkan volume agar Danu tidak mendengarnya dari kamar mandi. Selamat malam, Bu Kinar. Maaf mengganggu jam istirahat Anda, sapa Pak Hardi. Nadanya sangat formal, jauh dari sapaan santai yang ia gunakan untuk para direksi. Tidak masalah, Pak Hardi, jawabku. Suaraku otomatis berubah, datar, tajam, dan penuh otoritas. Ini adalah suara chairwoman Arkadia Digital. Saya baru saja pulang dari acara keluarga. Ada apa dengan akuisisi Sinar Chipset? Sudah di tahap final, Bu. Negosiasi berjalan lancar,
setelah penyesuaian valuasi yang Anda minta. Tapi, saya mau mengingatkan soal memo audit internal di divisi Ibu Dewi. Aku menghela napas. Baik, kirimkan laporan lengkapnya ke private serverku sebelum Senin pagi. Saya ingin semua data pengeluaran off-budget proyek Gerbang Nusantara di meja saya. Aku tahu, Danu tidak akan bisa mendengar semua detail ini dari dalam kamar mandi. Tapi aku harus berhati-hati. Dan satu hal lagi, Pak Hardi, lanjutku. Suaraku merendah. Tolong pastikan bahwa proses audit internal terhadap pergerakan Ibu Dewi di operasional berjalan sangat diam-diam. Saya ulangi, diam-diam. Saya tidak mau ada kebocoran informasi. Saya tidak mau dia tahu kita sedang mengawasinya. Tiba-tiba, suara air di kamar mandi mati. Danu sepertinya sudah selesai. Aku cepat-cepat mematikan laptop dan menggesernya. Pintu kamar mandi terbuka. Danu keluar, mengenakan piyama. Rambutnya masih basah. Ia tampak lebih rileks. Tetapi matanya terlihat mencurigakan. Aku tadi mendengar suaramu, ujar Danu. Suaranya sedikit serak. Akuisisi, audit internal. Kau menyebut nama Tante Dewi. Danu pasti terlihat sangat pucat. Karena aku tahu kebingungan dan rasa syoknya tercampur aduk. Aku harus cepat merespons, mengeluarkan penjelasan yang logis bagi Danu si pemilik kafe buku. Aku tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat alami. Aku kembali menjadi Kinar yang ia kenal. Soal itu, tadi ada notifikasi dari salah satu pelanggan korporatku. Dia bekerja di perusahaan yang sama dengan Tante Dewi. Dia sedang curhat tentang politik kantor yang rumit. Aku berjalan ke dapur, mengambil es krim dari kulkas. Aku hanya ikut bermain peran, memberinya saran siuliala. Aku bosnya. Tahu kan, semacam terapi aneh untuk menjaga pelanggan tetap loyal. Angka-angka miliaran itu hanya dari drama yang dia ciptakan di kepalanya. Penjelasan itu rapuh, seperti kaca tipis. Tapi, melihatku yang begitu tenang, Danu sepertinya mulai meragukan pendengarannya sendiri. Kinar yang ia kenal tidak mungkin tahu tentang valuasi akuisisi. Itu pasti hanya imajinasinya yang overthinking. Oke, kata Danu akhirnya. Berjalan menghampiriku. Masuk akal. Aku pasti terlalu stres memikirkan Tante Dewi. Ia memelukku dari belakang. Tetapi kali ini, ada yang berbeda. Meskipun Danu tampak lega, aku tahu benih keraguan telah tertanam di kepalanya. Saat Danu kembali ke kamar tidur untuk mengambil sesuatu, aku kembali menatap laptop. Danu tidak melihatku membuka laci meja dan mengambil sebuah draft laporan yang sangat teknis dari Arcadia Digital. Aku harus membiarkan dia menemukan itu. Itu adalah langkah awal untuk menghubungkan titik yang tidak bisa ia hindari. Danu tidak boleh merasa bodoh. Ia hanya harus merasa bahwa ia sedang berhadapan dengan sebuah misteri. Aku harus membiarkan Danu menemukan kebenaran. Bukan aku yang memberikannya. Aku akan memberinya potongan puzzle terakhir. Danu duduk di sofa, memeluk bantal. Aku tahu pikirannya sedang berputar, mencoba memadukan dua gambaran yang saling bertabrakan. Kinar si pemilik kafe yang mengajaknya menonton film murahan, dan Kinar si suara otoriter yang memerintahkan audit dengan valuasi ratusan juta dolar. Aku pura-pura sibuk membereskan meja makan. Itu adalah kesempatan terbaik baginya untuk merenung dan, yang lebih penting, untuk mencari. Aku sengaja meninggalkan draft laporan internal yang sangat teknis di bawah tumpukan majalah Food and Beverage di meja kopi. Danu akhirnya tidak tahan. Ia menyalakan televisi, lalu mematikannya lagi. Ia berjalan ke meja kopi, pura-pura mencari ponselnya, tetapi matanya langsung tertuju pada dokumen yang mencolok di bawah majalah. "Ini apa, Chin?" tanyanya. Suaranya terdengar sangat hati-hati. Ia mengangkat dokumen itu. Dokumen tersebut adalah draft analisis risiko teknis Arcadia Digital untuk proyek chipset yang baru, penuh dengan grafik rumit, istilah-istilah server-side, dan analisis supply chain global. Danu adalah manajer di fintech. Ia tahu betul bahwa dokumen ini terlalu sensitif dan terlalu spesifik untuk sekadar menjadi curhatan pelanggan kafe. "Oh,"
Itu, jawabku santai, tanpa menoleh. Salah satu pelanggan kafe, dia konsultan IT. Dia sering meninggalkan draft laporan yang sudah tidak terpakai saat rapat. Mungkin dia lupa. Danu membolak-balik kertas itu. Tapi, ini ada logo Arcadia Digital, dan ini bicara tentang kegagalan fungsional di lapisan L2 chipset X5. Kinar, ini bukan laporan yang sudah tidak terpakai. Ini informasi mission critical. Kenapa pelangganmu yang konsultan IT bisa meninggalkan ini di kafe buku? Aku berjalan mendekat, menyodorkannya semangkuk ice cream. Mungkin dia sedang stres berat dan ingin aku membacanya. Dia bilang, aku punya sudut pandang yang lebih sederhana dan bisa melihat akar masalahnya. Lagi pula, aku lulusan DKV. Danu, aku hanya melihat grafiknya, bukan isinya. Aku tersenyum meyakinkan. Danu menatapku, lalu kembali menatap dokumen itu. Penjelasanku terdengar masuk akal cukup. Masuk akal untuk menenangkan kecurigaan. Tetapi tidak cukup masuk akal untuk menghilangkan keraguan. Aku tahu apa yang sedang ia pikirkan. Bagaimana mungkin wanita yang mencintai latte art dan puisi bisa tahu tentang audit internal di perusahaan raksasa itu? Aku membiarkan keheningan mengambil alih. Danu duduk kembali. Dokumen itu ada di pangkuannya. Aku bisa melihat peperangan di matanya. Antara logika yang mengatakan, kinerku tidak mungkin sekompleks itu, dan nalurinya yang curiga terhadap semua potongan informasi yang tak sinkron ini. Danu akhirnya berbicara, tanpa menatapku. Tante Dewi, dia membual tentang proyek Gerbang Nusantara itu. Chin, dia bilang itu adalah ide murni dan strateginya. Tapi tadi, kau mengoreksi dia dengan sangat spesifik. Kau bilang anggaran 60% membengkak dan target pasarnya salah sasaran. Aku duduk di sebelahnya. Itu yang kudengar dari pelanggan korporatku Danu. Dia bilang, dia ikut panik saat rapat direksi membahas proyek itu. Dia bilang, dia punya akses ke beberapa laporan awal. Danu menggeleng. Tidak, Chin. Kau tidak mengutip. Kau bicara seolah-olah. Seolah-olah kau adalah orang yang membuat keputusan koreksi itu. Kau bilang, proyek itu hampir dibatalkan secara permanen. Kalimatmu sangat tajam, sangat berbobot. Danu meletakkan dokumen itu. Ia meraih kedua tanganku. Matanya dipenuhi kejujuran yang menuntut. Kinar, aku tidak peduli kau kaya atau miskin. Aku hanya ingin kau jujur. Apa yang kau sembunyikan? Siapa sebenarnya pelanggan korporat yang kau maksud? Aku menatap Danu lekat-lekat. Aku melihat ketakutan dan rasa sakit karena merasa dibohongi. Tetapi aku juga melihat kepercayaan yang masih teguh. Aku tahu, jika aku mengungkapkan semuanya sekarang, ia akan terkejut. Tetapi ia mungkin juga merasa tidak berharga karena rahasia ini. Maafkan aku Danu, bisikku. Aku harus merahasiakannya, bukan darimu, tapi dari dunia. Aku berjanji, kau akan tahu kebenarannya, seluruhnya, sangat sebentar lagi. Tapi, aku ingin kau melihat permainan ini sampai selesai. Bisakah kau percaya padaku? Untuk 2 hari lagi? Danu menghela napas. Ia melihat ketegasan yang tak terbantahkan di mataku. Baja yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Aku percaya padamu, Chin, katanya. Tapi, tolong, jangan membuatku merasa bodoh saat kita kembali ke sana. Aku tersenyum lembut, lalu menciumnya. Aku berjanji, Danu. Aku akan memastikan tidak ada seorang pun yang akan membuatmu merasa bodoh lagi. Aku meraih laptopku, menoleh padanya. Oh ya Danu, aku butuh bantuanmu hari Minggu malam. Pastikan jaket kerjamu yang paling rapi sudah siap. Dan pastikan juga, semua file yang berkaitan dengan Arcadia Digital dan Fintech sudah kau kuasai. Besok, kita akan membuat kejutan kecil di rapat proyekmu. Hari Minggu sore, Danu tampak lebih rapi dari biasanya. Jaket kerjanya tergantung sempurna di bahu. Tetapi ia masih terlihat gugup. Aku tahu, ia tidak hanya cemas menghadapi rapat proyek yang diadakan di rumah Ibu Dewi, tetapi juga menunggu janji kejutan yang kuberikan. Aku sudah cek semua data. Kin, proyek fintech sinergi ini seharusnya sudah rampung. Tapi tim Ibu Dewi di Arcadia
menahan persetujuan sistem keamanan siber, kata Danu di mobil. Mereka mencari celah untuk menunda. Aku curiga, ini bagian dari permainan Tante Dewi untuk membuatku terlihat tidak kompeten. Dia mencari kelemahan. Itu keahliannya. Jawabku tenang. Fokus menyetir. Kita akan memberinya kejutan. Danu, fokus pada integritas data, bukan pada politiknya. Kami tiba di rumah Ibu Dewi. Atmosfernya kali ini lebih tegang. Bukan pesta, melainkan rapat informal dengan beberapa direktur yang juga sepupu Danu dan beberapa pejabat tinggi Arkadia Digital. Mereka menatapku dengan campuran rasa ingin tahu dan meremehkan. Kinar, si pemilik kafe, kini hadir di tengah rapat korporat. Ibu Dewi menyambut kami dengan senyum dingin. Danu, syukurlah kau datang. Aku memanggil beberapa orang untuk membahas masalah keamanan siber di proyekmu. Kau tahu, di level kami, tidak ada ruang untuk kesalahan. Aku ingin memastikan fintech sinergi ini tidak menjadi aib bagi Arkadia Digital saat kita bicarakan di Dewan Direksi. Jelas sekali, ini adalah panggung Ibu Dewi untuk mempermalukan Danu di depan kolega-koleganya. Rapat dimulai di ruang kerja Ibu Dewi yang besar. Danu mempresentasikan data dengan profesional. Ketika tiba pada bagian keamanan siber, Ibu Dewi langsung memotong. Stop di situ, Danu, kata Ibu Dewi. Nadanya tegas. Aku sudah menerima laporan bahwa sistem keamanan yang kalian usulkan masih rentan terhadap serangan Zero Day Exploit. Aku sudah membahasnya dengan timku. Kita harus menggunakan protokol keamanan A54X. Timu tidak memasukkannya, kan? Danu terdiam. Protokol A54X adalah protokol yang sangat baru dan mahal. Menambahkannya, sekarang akan menunda proyek berbulan-bulan. Tante, protokol A54X itu baru diuji coba di Silicon Valley dan belum terstandarisasi untuk pasar Asia. Selain itu, tentu saja belum terstandarisasi. Danu, Ibu Dewi menyela, tertawa kecil. Karena protokol itu terlalu baru, dan hanya orang-orang di levelku yang tahu tentangnya. Kau tidak bisa hanya mengandalkan data publik. Kau harus tahu intuisi pasar dan risiko jangka panjang. Danu tampak frustrasi. Ia mencoba mencari cara untuk melawan. Tetapi Ibu Dewi telah mengurung Danu dalam jebakan standar korporat yang tak terjangkau. Aku merasa sudah waktunya. Aku menyentuh bahu Danu, memberinya isyarat untuk diam. Danu menoleh padaku dengan tatapan mata yang bertanya. Sekarang, aku tersenyum, lalu menatap lurus ke arah Ibu Dewi. Maaf, Ibu Dewi, kataku, menggunakan panggilan formal. Suaraku tenang, tetapi memegang kendali penuh. Semua orang di ruangan itu menoleh, terkejut melihat Kinar, si pemilik kafe, berani menyela. Mengenai protokol A54X, lanjutku, mengabaikan tatapan tajam Ibu Dewi. Protokol itu memang rentan, bukan Zero Day Exploit, tetapi kerentanan pada enkripsi lapisan ketiga yang sudah diidentifikasi oleh tim riset keamanan jaringan di kantor pusat hari Jumat lalu. Ruangan itu hening. Informasi yang kusampaikan terlalu spesifik, terlalu up-to-date. Danu menatapku dengan mata terbelalak. Dari mana kau mendapatkan omong kosong itu, Kinar? Gertak Ibu Dewi. Wajahnya mulai mengeras. Itu adalah laporan internal yang sangat rahasia, bahkan belum didistribusikan ke semua direktur. Aku hanya tersenyum tipis. Mungkin, tapi saya harus mengoreksi satu hal lagi. Keputusan untuk menahan persetujuan sistem keamanan fintech sinergi bukan karena kerentanan. A54X itu ditahan karena adanya laporan pengeluaran yang digelembungkan dari divisi Ibu Dewi dalam proyek Gerbang Nusantara yang sedang saya pantau. Klaim ini adalah serangan langsung, bukan hanya koreksi data. Rima dan sepupu lainnya saling pandang dengan panik. Ibu Dewi bangkit dari kursinya, tangannya mengepal. Cukup. Kau tidak tahu apa-apa tentang operasional perusahaanku. Kau hanya mendengar gosip dari kafe bukumu. Aku mencondongkan tubuh ke depan. Mataku tidak lepas dari Ibu Dewi. Saya tahu. Ibu Dewi, saya tahu persis. Misalnya, saya tahu bahwa proyek Gerbang Nusantara itu dianggarkan sebesar $500 juta.
Tetapi laporan pengeluaran terbaru yang saya terima menunjukkan adanya markup sebesar 15% pada pengadaan infrastruktur yang notabene dipimpin oleh perusahaan milik kerabat dekat Anda. Aku berhenti sejenak, membiarkan angkaku meresap. Saya rasa bukan fintech sinergi yang harus dipertanyakan integritasnya, tetapi pengeluaran di divisi operasional Anda sendiri. Semua orang kini menatap Ibu Dewi. Wajahnya pucat pasi. Danu menatapku, matanya dipenuhi jutaan pertanyaan yang kini mulai menyatu menjadi satu kebenaran yang menakutkan. Aku mengeluarkan tablet eksklusifku karena kita sudah membicarakan integritas. Mari kita pastikan semua yang kita bicarakan malam ini didukung oleh bukti yang tak terbantahkan. Ketegangan di ruang rapat Ibu Dewi sudah mencapai titik didih. Setelah tuduhanku tentang pengeluaran yang digelembungkan, wajah Ibu Dewi berubah dari marah menjadi kaku. Ia tahu, informasi yang kusampaikan adalah rahasia internal tingkat tertinggi. Kau berhalusinasi, Kinar. Ini adalah fitnah yang konyol. Ibu Dewi menunjuk tablet di tanganku. Kau mau membuktikan apa? Menampilkan latte art di layar besarku? Kau tidak tahu apa-apa tentang Arkadia Digital. Aku tidak menjawab. Dengan gerakan yang lambat dan penuh perhitungan, aku mengulurkan tanganku ke arah Danu. Danu sayang, kataku. Suaraku kembali melembut, tetapi ada nada perintah yang tak terbantahkan. Bisa tolong hubungkan tabletku ke sistem proyektor di ruangan ini? Kata sandi wifi-nya. The with Queen of all things. Danu tersentak. Bukan hanya karena permintaanku, tetapi karena aku tahu kata sandi wifi pribadi tantenya. Itu detail kecil, tetapi signifikan. Ia menatapku. Matanya dipenuhi jutaan pertanyaan yang kini berteriak siapa kau sebenarnya di dalam kepalanya. Ibu Dewi tersentak, raut wajahnya seputih kertas. Kata sandi itu hanya diketahui oleh keluarga inti dan beberapa staf terpercaya. Danu didorong oleh kekuatan aneh yang kini memancar dariku, mengangguk kaku. Ia berdiri dan menghubungkan tabletku ke proyektor. Beberapa detik kemudian, layar televisi 80 inci di dinding berubah, menampilkan antarmuka minimalis tabletku, Kinar si pemilik kafe, kini mengendalikan layar di ruang rapat raksasa korporat. Aku mengabaikan bisikan panik di antara para sepupu. Jari-jariku yang tadi sibuk membuat form kopi, kini bergerak cepat dan pasti, membuka aplikasi komunikasi terenkripsi. Aku mencari satu nama di daftar kontaknya. Danu duduk kembali, tubuhnya gemetar. Aku mengetuk tombol panggilan video. Di layar besar itu, sebuah notifikasi memanggil muncul di bawah sebuah nama yang akan menghancurkan realitas mereka. Hardi Wicaksono CO, seluruh ruangan membeku. Hardi Wicaksono, bukan sekadar sepupu atau direktur, tetapi CO Arkadia Digital. Wajah publik perusahaan, legenda bisnis yang fotonya sering terpampang di majalah Forbes. Bagi Ibu Dewi, ia adalah sosok dewa korporat yang tak tersentuh. Ibu Dewi terkesiap. Tidak mungkin. Kau tidak mungkin punya nomornya, bisiknya. Suaranya tercekat. Panggilan itu tersambung. Wajah seorang pria parubaya yang berwibawa, dengan kacamata berbingkai tipis dan rambut keperakan, memenuhi layar raksasa itu. Ia tampak lelah setelah seharian bekerja, tetapi ekspresinya langsung berubah menjadi hormat yang mendalam saat melihat wajahku. Selamat malam, Bu Kinar, sapanya, dengan suara bariton yang berat dan penuh wibawa. Sapaan itu menghantam Ibu Dewi seperti palu godam. Bu Kinar, selama 15 tahun bekerja di bawahnya, Ibu Dewi tidak pernah sekalipun mendengar CEO Nia berbicara sehormat itu kepada siapapun. Selamat malam, Pak Hardi. Maaf mengganggu Anda di luar jam kerja. Balasku, tenang. Tidak masalah sama sekali, Bu. Saya selalu siaga untuk Anda. Ada yang bisa saya bantu? Jawab Pak Hardi. Danu di sebelahku terhuyung. Ia nyaris tak bernapas. Semua potongan puzzle panggilan telepon rahasia, laporan teknis, hingga detail audit kini menyatu menjadi sebuah gambaran yang tak masuk akal. Istrinya, pemilik kafe buku, sedang berbincang santai dengan CEO konglomerasi raksasa. Iya, Pak Hardi.
Ada sedikit hal yang perlu diklarifikasi di sini, kataku. Mataku melirik sekilas ke arah Ibu Dewi, yang kini tampak seperti patung lilin. Saya butuh bantuan Anda untuk menampilkan sebuah dokumen. Tentu saja, Bu. Dokumen apa yang Anda butuhkan? Tolong tampilkan struktur kepemilikan saham terbaru dari Arcadia Digital Group yang sudah disahkan oleh notaris dan Kemenkumham per kuartal terakhir. Perintahku. Suaraku datar, tanpa emosi, seperti seorang jenderal yang memberi perintah rutin. Pak Hardi tidak bertanya mengapa. Ia tidak ragu sedikit pun. Baik, Bu. Mohon tunggu sebentar. Wajahnya di layar mengecil, digantikan oleh tampilan desktop komputernya. Ia membuka beberapa folder yang terenkripsi. Tak seorang pun di ruangan itu berani bersuara. Beberapa detik kemudian, sebuah dokumen resmi dengan kop surat Arcadia Digital muncul di layar, memenuhi pandangan semua orang. Judulnya tertulis tebal. Struktur pemegang saham PT Arcadia Digital Perkasa Tbk. Bisa tolong perbesar bagian pemegang saham pengendali, Pak Hardi? Pintaku. Pak Hardi memperbesar bagian teratas. Di puncak kerajaan bisnis bernilai ribuan triliun rupiah itu, hanya ada satu entitas pemegang saham pengendali mayoritas 75%, atas nama Kinar Adelia. Waktu seolah berhenti. Keheningan yang melanda ruangan itu adalah keheningan kehancuran. Suara napas Danu tercekat di tenggorokan. Ibu Dewi hanya bisa menatap layar dengan mata terbelalak, seolah ia baru saja melihat cermin masa depan karirnya yang hancur. Aku akhirnya angkat bicara, memecah keheningan yang menyakitkan itu. Perusahaan ini didirikan oleh almarhum ayah saya, Hartono Adelia, seorang jenius teknologi yang memilih bekerja di balik layar. Jelasku dengan suara tenang. 5 tahun lalu, setelah beliau meninggal, seluruh kepemilikannya jatuh ke tangan saya sebagai ahli waris tunggal. Aku berhenti sejenak, menatap Danu. Kelembutan kembali ke mataku. Saya menunjuk Pak Hardi sebagai CEO dan wajah perusahaan. Sementara saya memilih untuk tetap anonim. Saya ingin hidup normal dan menemukan seseorang yang mencintai saya karena siapa saya, bukan karena apa yang saya miliki. Dan saya menemukannya. Kemudian tatapanku beralih kembali ke Ibu Dewi. Kelembutan itu lenyap. Saya membiarkan manajemen berjalan, hanya mengawasi dari jauh, kataku. Nada suaraku kembali menjadi dingin. Tetapi tampaknya, pengawasan jarak jauh membuat beberapa pihak menjadi terlalu nyaman dan lupa posisi mereka. Ibu Dewi adalah sebuah mahakarya kehancuran. Ia telah menghina pemilik perusahaannya sendiri. Terima kasih, Pak Hardi. Itu saja yang saya butuhkan untuk saat ini. Anda boleh memutuskan panggilan, kataku. Baik, Bu. Akan segera saya laksanakan. Selamat malam, balas Pak Hardi dengan hormat sebelum panggilannya berakhir. Meninggalkan bagan kepemilikan saham yang mengerikan itu di layar. Aku berdiri. Danu, seperti terhipnotis, ikut berdiri di sampingku. Aku menatap lurus pada Ibu Dewi. Ibu Dewi, kataku. Suaraku terdengar seperti vonis. Mengenai kinerja Anda, terutama soal pembengkakan anggaran proyek Gerbang Nusantara yang tadi sempat saya sebutkan. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Ruang rapat Dewan Direksi, hari Senin jam 9 pagi. Pastikan Anda membawa semua laporan yang relevan. Jangan terlambat. Itu bukan permintaan. Itu adalah perintah eksekusi. Perjalanan pulang terasa seperti kami kembali dari medan perang. Danu diam 1000 bahasa. Ketegangan tadi malam tidak berasal dari amarah, melainkan dari gempa bumi mental yang menghancurkan seluruh realitas yang ia yakini tentang diriku. Ia menatapku sesekali. Tatapannya jauh dan tidak percaya. Kami tiba di apartemen. Danu tidak langsung duduk. Ia hanya berdiri di tengah ruangan. Jaket kerjanya masih melekat. Kau, Danu memejamkan mata, menggelengkan kepalanya. Kau adalah pewaris Arcadia Digital. Kau mengendalikan miliaran. Dan kau menyeduh kopi di kafe kecil sambil mendengarku mengeluh tentang politik kantor yang konyol. Kenapa? Kenapa kau harus menyembunyikannya? Aku berjalan perlahan ke arahnya. Melepaskan cengkeraman tangannya pada jaket, aku menyembunyikannya dari semua orang. Danu, bukan hanya darimu. Ayahku memberiku perusahaan ini dengan satu pesan.
Jangan biarkan uang mendefinisikanmu. Aku menatap Danu. Mataku dipenuhi kejujuran yang menuntut. Aku melihat bagaimana keluarga ayahku, bagaimana para direksi, bagaimana orang-orang di lingkaran itu beraksi. Mereka hanya melihat kekayaan. Mereka hanya melihat status. Aku lelah dengan orang yang mendekat hanya karena mereka ingin memanjat. Aku ingin seseorang yang mencintai Kinar, si pemilik kafe, yang menyukai buku-buku lama dan membuat kopi yang enak. Aku ingin tahu bahwa saat aku tersenyum, senyummu tulus, bukan karena valuasi perusahaanku. Air mata Danu menetes. Air mata lega dan kesadaran. Kin, aku tidak percaya. Itu adalah beban yang luar biasa. Dan kau menanggungnya sendirian, hanya untukku. Untuk kita. Koreksiku, cintaku padamu tidak pernah menjadi rahasia. Rahasia ini hanyalah perisai. Sampai aku yakin, kau benar-benar mencintaiku. Dan malam ini, saat kau membelaku di hadapan Tante Dewi, aku tahu kau mencintaiku. Itu yang terpenting. Danu memelukku erat-erat. Pelukan itu menghilangkan semua keraguan. Kami telah melampaui rahasia. Fondasi, hubungan kami kejujuran, emosional terbukti kuat. Meskipun integritas faktualku baru terungkap. Pagi harinya, aku tiba di kantor pusat Arcadia Digital. Aku tidak menggunakan pintu rahasia atau lift eksekutif. Aku berjalan melalui lobi utama. Melewati deretan kartu nama dan ucapan selamat pagi yang formal. Di lantai tertinggi, di ruang rapat Dewan Direksi, Ibu Dewi menungguku. Saat aku masuk, Ibu Dewi sudah duduk. Ia bukan lagi direktur eksekutif yang angkuh, tetapi seorang wanita yang lelah, dengan riasan tebal yang gagal, menyembunyikan kehancuran di matanya. Ia menyisakan satu kursi kosong di puncak meja, kursi chairwoman. Aku memilih duduk di tengah, diapit oleh dua pengacara internal. Selamat pagi, Ibu Dewi. Sapaku dingin. Mari kita langsung ke intinya. Saya hanya punya waktu 30 menit. Kau mempermalukanku di depan keluargaku, Kinar. Bisiknya. Suaranya dipenuhi kebencian. Tidak, Ibu Dewi. Balasku, tenang. Saya hanya menampilkan kenyataan. Anda yang memilih untuk meremehkan pemilik perusahaan. Dan kini, kita berbicara tentang markup sebesar $75 juta dari anggaran Gerbang Nusantara. Pengacara internalku menyalakan proyektor, menampilkan bukti audit internal, setiap baris data faktur palsu, transfer dana ke perusahaan cangkang, hingga bukti pembelian infrastruktur yang harganya digelembungkan tertampang jelas. Audit ini dilakukan selama 6 bulan terakhir. Sejak saya merasa ada kejanggalan dalam proyek-proyek besar yang Anda klaim sebagai ide Anda. Jelasku, Anda tidak hanya melanggar integritas, tetapi juga mengkhianati kepercayaan perusahaan. Ibu Dewi menunduk, bahunya merosot. Tidak ada lagi argumen, hanya kepasrahan. Saya akan berikan dua pilihan, kataku. Suara bak vonis. Pilihan pertama, Anda dipecat tidak hormat hari ini juga, dan kami akan melanjutkan tuntutan hukum untuk mengganti kerugian. Karir dan reputasi Anda hancur total. Dan keluarga Anda termasuk Danu akan terseret ke dalam skandal ini. Ibu Dewi mengangkat wajahnya yang berurai air mata. Pilihan kedua, lanjutku. Anda menandatangani surat pengunduran diri yang telah kami siapkan di sini. Efektif per hari ini. Anda harus mengembalikan semua dana yang telah Anda ambil tanpa tuntutan hukum. Dan Anda akan pergi dengan tenang tanpa aib. Saya akan menangguhkan semua laporan audit ini demi menjaga nama baik keluarga dan perusahaan. Keheningan melanda. Ini adalah balas dendam yang paling sempurna. Merampas kekuasaan Ibu Dewi dan membiarkannya pergi dalam keheningan. Mengakhiri dominasi arogansinya di lingkaran elit. Ia dipaksa menukar kesombongannya dengan martabat terakhirnya. Saya memilih yang kedua. Bisik Ibu Dewi. Air matanya menodai Cortes Curtis di depannya. Aku mengangguk pada pengacaraku. Kontrak ditandatangani. Saat Ibu Dewi bangkit untuk pergi, ia berhenti di depanku. Kau jauh lebih kejam daripada yang ayahmu dulu, katanya. Dingin. Aku tersenyum tipis. Ayahku adalah seorang visioner yang tulus. Saya adalah seorang pemimpin yang tulus. Ibu Dewi, dan di dunia nyata, hanya kejujuran dan kompetensi
yang diizinkan untuk memimpin. Setelah dia pergi, aku menatap langit Jakarta dari jendela ruang dewan. Langit terasa lebih cerah. Perang yang sesungguhnya sudah selesai. Senin malam itu, bom informasi meledak di lingkaran sosial keluarga Subagio. Berita tentang pengunduran diri Ibu Dewi dari Arkadia Digital menyebar cepat. Dan identitas asliku, Kinar Adelia, pemilik mayoritas Arkadia, menyertai kabar itu. Ponsel Danu meledak dengan notifikasi. Panggilan pertama datang dari Ibu Danu. Suaranya di seberang telepon, terdengar panik dan penuh penyesalan. "Danu!" "Ya Tuhan, kenapa kau tidak pernah bilang?" "Mama, sungguh minta maaf pada Kinar. Nak, sampaikan maaf Mama. Mama tidak tahu." Aku duduk di samping Danu, menggenggam tangannya. Baja yang kupakai di ruang dewan tadi pagi sudah meleleh. Kini hanya ada ketenangan. "Sudah, Ma," jawab Danu. Suaranya mantap, tidak lagi terdengar cemas. "Yang penting sekarang, Mama tahu, Kinar baik-baik saja." Setelah panggilan itu, Danu menatapku. Matanya dipenuhi rasa lega yang besar. Ia tidak lagi harus menjaga rahasia, dan ia tidak lagi harus merasa kecil. Kemudian datang telepon dari Rima, sepupu yang paling sinis. Nada suaranya berubah 180 derajat. Dari mencibir menjadi menjilat. "Kinar sayang." "Ya ampun, aku syok banget dengarnya. Keren banget kamu. Kita harus kampel-kampel lagi ya girls day out. Aku ingin belajar banyak darimu soal strategi bisnis." Aku mengambil alih telepon dari Danu. "Terima kasih Rima. Tapi kurasa untuk sementara waktu ini, aku dan Danu butuh sedikit ruang." Jawabku sopan, tetapi tegas. "Danu akan menghubungimu jika ada urusan keluarga yang mendesak." Aku menutup telepon. Pesan-pesan singkat berdatangan tanpa henti, permintaan maaf, ucapan selamat yang dipaksakan, upaya untuk mendekat. Mereka yang tadinya memandangku sebagai debu, kini melihatku sebagai dewi yang harus disembah. Mereka sudah tahu, kata Danu, melihat layar ponselnya. Dunia mereka sudah jungkir balik. Kami duduk di balkon apartemen kami yang sederhana, menatap kota yang berkelip. "Kita memaafkan Danu," kataku, bersandar di bahunya. "Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Kita tetap menjadi keluarga, tetapi dengan batasan yang jelas. Kita tidak akan lagi menghadiri pertemuan hanya untuk dihakimi. Kita tidak akan lagi membiarkan status mereka merusak kebahagiaan kita." Danu mengangguk, merasa sangat lega. Ini adalah kesempatan untuk mengatur ulang hubungannya dengan keluarganya. Kali ini, ia tidak lagi hanya Danu, si manajer yang berusaha memenuhi ekspektasi. Ia adalah Danu, suami dari Kinar Adelia, dan yang lebih penting, ia adalah dirinya sendiri, bebas dari sangkar emas. "Tentang pekerjaanmu," ujar Danu, memegang tanganku. "Aku sudah memikirkannya semalam. Aku ingin mengundurkan diri. Tekanan dan ekspektasi Tante Dewi sudah hilang. Tapi aku menyadari, dunia fintech itu bukan mimpiku. Aku ingin menggunakan keahlian manajemenku untuk menerbitkan buku-buku penulis lokal. Aku ingin membuat platform sendiri, menghubungkan sastra dengan teknologi." Mendengar itu, hatiku hangat. Danu telah menemukan kebebasannya. "Itu ide yang brilian," kataku. "Kau tidak butuh modal dari Arkadia. Kau bisa menggunakan tabunganmu. Dan aku akan jadi investor pertamamu. Sebagai Kinar, istrimu, kami tidak terlahir kembali sebagai pasangan yang kaya raya, melainkan sebagai pasangan yang jujur." Danu tidak lagi meragukan diriku, dan aku tidak lagi meragukan cintanya. Kami tahu, hubungan kami tidak hancur karena rahasia itu. Justru, hubungan itu terlahir kembali, lebih kuat dan lebih jujur dari sebelumnya. Kinar si pemilik kafe, Kinar si chairwoman, dan Danu si manajer. Semua label itu melebur malam itu. Kami hanya Kinar dan Danu. 6 bulan berlalu, kehidupan kami telah menemukan ritme yang baru, yang jauh lebih otentik. Kami masih tinggal di apartemen kecil kami. Bagi kami, kemewahan sejati adalah kenangan, bukan aset. Aku resmi menjabat sebagai chairwoman Arkadia Digital. Peranku adalah sebagai visio, memandu arah jangka panjang. Perusahaan berfokus pada inovasi yang etis,
keberlanjutan, dan inklusivitas nilai-nilai yang kuarisi dari mendiang ayah. Aku tidak lagi terlibat dalam operasional harian. Urusan itu, kuserahkan pada Pak Hardi yang kompeten. Kehadiranku yang tenang, namun tegas dalam rapat bulanan dewan, sudah cukup untuk menjaga integritas perusahaan. Dan yang terpenting, tidak ada lagi markup atau klaim palsu. Sementara itu, Danu benar-benar mengundurkan diri dari pekerjaan korporatnya. Ia menolak tawaranku untuk memberinya modal besar dan memilih membangun perusahaannya dari awal. Menggunakan tabungan dan angel investor kecil yang ia yakini tulus. Ia mendirikan platform penerbitan digital yang fokus pada penyolis-penyolis baru Indonesia. Menggabungkan kecintaannya pada sastra dengan keahlian manajemennya. Ia kini adalah CEO perusahaannya sendiri. Aksara Senja masih beroperasi. Aku menolak menjualnya. Kafe itu adalah pengingat benteng pertahananku. Aku mempekerjakan seorang manajer profesional untuk mengurusnya, tetapi setiap akhir pekan, kami masih sering datang, duduk di sudut favorit, membaca buku, dan hanya menjadi Kinar dan Danu. Hubungan kami dengan keluarga Danu telah berubah secara drastis. Ada keheningan yang hormat sekarang. Ibu Danu sering menelepon, tidak lagi untuk memberi perintah, melainkan untuk meminta nasihat. Dan yang paling penting, meminta maaf tulus pada Danu, karena telah menekannya selama bertahun-tahun. Sepupu-sepupu, termasuk Rima, mencoba mendekat, menawarkan kerjasama, atau sekadar pertemuan. Kami bersikap sopan, tetapi tegas dengan batasan kami. Mereka sudah mengerti. Status tidak lagi menjadi mata uang di lingkaran kami. Sore itu, kami duduk di Aksara Senja. Cahaya senja keemasan menyinari tumpukan buku di rak. Danu sedang bersemangat menceritakan tentang novelis muda yang baru ia temukan di platformnya. Kau tahu, kata Danu di tengah ceritanya. Ia meraih tanganku di atas meja kayu yang penuh goresan. Hal terbaik dari semua ini bukanlah uang atau kekuasaan. Oh ya? Lalu apa? Tanyaku, tersenyum hangat. Hal terbaiknya adalah ia menjadi lebih serius. Mengencangkan genggamannya. Aku tidak perlu lagi merasa gugup setiap kali telepon dari keluargaku berbunyi. Aku tidak perlu berpura-pura. Dan yang paling utama, Danu menatap mataku, adalah aku bisa melihatmu seperti ini. Menjadi dirimu seutuhnya kuat, brilian, dan tetap Kinarku. Aku tidak akan menukarnya dengan apapun. Aku tersenyum. Mataku berkilauan karena haru. Aku tidak akan bisa menjadi diriku yang seutuhnya tanpa kau yang melihatku apa adanya sejak awal. Danu, di tengah aroma kopi dan tumpukan halaman-halaman buku, di dunia kecil yang kami ciptakan bersama, kami telah menemukan kebenaran paling hakiki, bahwa nilai sejati seseorang tidak terletak pada nama alma mater, jabatan, atau jumlah nol di rekening bank. Nilai sejati terletak pada integritas, keberanian untuk menjadi diri sendiri, dan cinta yang tulus, yang mampu melihat melampaui semua fasad. Fajar yang baru telah tiba, dan bagi kami, langitnya tampak sangat cerah.